Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Satelit TV, jumpa lagi bersama saya Norika di program Pojok Kampus. Dan kali ini kita bersama dengan S1 Agroteknologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Halo Ibu. Halo Mbak Nur. Oke, Ibu kenalan dulu sama pemirsa mungkin Bu, silakan Bu. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semua, perkenalkan nama saya Utami Dwi Hayuning Tias. Atau lebih lengkapnya ya, Ibu Dr. Utami Dwi Hayuning Tias, MP. Kebetulan saya diamanai sebagai Kaprodi Agroteknologi S1 di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Fakultas Pertanian dan Perikanan. Begitu Mbak Nur? Ya Ibu Tami ya Bu ya. Nah Ibu, nanti kita bakalan berbicara banyak ya, ngobrol banyak mengenai prodi ini, prodi agroteknologi ini. Nah yang pertama kali yang mau saya tanyakan nih sebetulnya Bu, agroteknologi ini belajarnya tentang apa sih Bu? Iya, sebenarnya mungkin kurang lebih sama ya. Secara umum untuk agroteknologi ini kita belajar tentang budidaya pertanian. Tapi memang kita belajarnya itu ibaratnya dari hulu ke hilir. Dari bagaimana kita persiapan ya, persiapan medianya mungkin, benihnya seperti itu. Sampai nanti Mas Mbak yang belajar di prodi kami akan diajarin juga bagaimana memasarkan hasil budidaya pertanian tersebut. Kurang lebih seperti itu Mbak Nur. Oke, jadi kan yang asumsi banyak orang agroteknologi ini mempelajarinya tentang pertanian, tentang bercocok tanam. Nah itu relevan nggak sih Bu tentang pemikiran seperti itu? Sebenarnya kurang lebih memang secara global budidaya pertanian memang ini pelajari. Tapi bukan melulu mungkin orang taunya menanam seperti itu ya, menanam, panen udah selesai. Tapi di awal itu di awal belajar dulu tentang dasar-dasar pertanian apa, apa. Kemudian mulai dari benihnya tadi saya katakan bagaimana penyediaan pupuknya, penyediaan mungkin herbisidanya, pestisidanya, tanahnya seperti apa. Itu kita pelajari juga. Kemudian nanti sampai belajar menanam. Nah, nanam itu kalau kita cerita budidaya di sana di dalamnya itu ada bagaimana menanamnya ya, menanam dari tanaman bibit atau benih itu ke tanah misalnya. Dia bukan hanya tanah ya, belajarnya nanti ya macam-macam. Kemudian kita pelihara, bagaimana kita nanti mengatasi hama penyakitnya, bagaimana kita nyiramnya kapan sih seperti itu, sampai nanti akhirnya panen. Nah, panen itu juga nanti kita belajar bukan sekedar panen ya, bagaimana umur panennya, cara panennya, seperti itu. Setelah panen nanti bagaimana kita mungkin panen tidak semua produk pertanian itu dijual dalam bentuk segar. Mungkin kita bisa olah dulu ya, kalau ada olahan hasil pertaniannya macam-macam ya. Bisa dibikin sirup misalnya, dibikin keripik misalnya seperti itu. Atau mungkin di industri-industri besar mungkin bukan yang sederhana juga ya, diolah menjadi tepung dan sebagainya. Itu juga dipelajari. Kemudian gitu. Tidak berhenti sampai di situ, kemudian juga nanti bagaimana memasarkannya dan sebagainya. Sampai packingnya juga seperti apa. Nah di dalamnya jangan lupa Mbak, kita bukan kalau dibayangkan jangan mungkin pertanian yang konvensional ya atau yang tradisional sederhana seperti itu. Kita di dalamnya sesuai namanya, agroteknologi itu ada sentuhan teknologi terkait dengan budidaya pertanian. Nah ini menarik itu Mbak, sentuhan teknologi ya Pak ya. Betul, lalu bagaimana sesuai namanya. Oke. Nah ini bagaimana kurikulum yang diberlakukan di agroteknologi UMP ini menyelaraskan dengan pertanian modern nih? Mau tidak mau memang kita harus mengikuti perkembangan zaman ya Mbak ya. Mulai dari aspek apapun tadi yang saya sampaikan tuh kita harus juga tadi ada sentuhan teknologinya. Walaupun sebenarnya disebut modern itu tidak harus high tech sebenarnya kalau di pertanian ya. Kita nyebutnya teknologi tepat guna itu juga sebenarnya sudah teknologi juga ya. Di kita, di kurikulum kita, bahkan kita ada kurikulum terbaru Mbak di 2025 ini kita sudah masukkan aspek yang kaitannya dengan smart farming. Ada smart farming, ada smart presisi, dan satu lagi ada kita nyebutnya urban farming, pertanian perkotaan. Jadi bagaimana kita memanfaatkan teknologi-teknologi misalnya kalau di IT itu kan ada teknologi bagaimana kita, ya saya agak kurang paham sebenarnya kaitannya dengan coding dan sebagainya.
Tapi kita di situ bisa misalnya melakukan sensor. Sensor ya, kaitannya dengan budidaya itu, kapan misalnya tanaman perlu dipupuk, kapan tanaman perlu disiram. Itu tidak perlu lagi kita misalnya langsung ngecek ke medianya misalnya. Kita bisa berbasis tadi Teknologi smart farming tadi. Kita bisa cek misalnya dari handphone saja, kita nggak harus datang ke lokasi. Oh ini ternyata perlu disiram, kita bisa kontrol dari jauh seperti itu. Atau misalnya kalau sekarang itu yang kita mupuk atau nyiram nggak perlu lagi kita pakai semprotan kita bisa pakai yang namanya drone. Itu juga skalanya lebih luas, juga lebih aman mungkin. Jadi yang seperti itu juga kita masukkan ke kurikulum kita, Mbak. Termasuk penggunaan misalnya teknologi-teknologi IT misalnya untuk pengolahan data. Bagaimana kita misalnya memprediksi lahan ini cocok nggak sih untuk tanaman apa, kita tinggal masukkan data-datanya, nanti kita bisa dapat gambaran. Insya Allah yang seperti itu juga kita masukkan di kurikulum kita. Itu Mbak Nur. Oke, jadi luas sekali ya Bu ya. Betul Bercocok tanam tapi juga penerapan teknologinya juga luar biasa. Nah, ini kan pasti banyak sekali prakteknya ya. Lalu komposisi pembelajarannya antara teori dengan praktek yang didapatkan oleh mahasiswa itu seberapa besar Bu? Oke. Jadi kalau kita sebenarnya itu di prodi kami untuk praktikum itu sebenarnya hampir 75% ya mata kuliahnya itu berpraktikum. Ini mungkin yang suka praktek nggak suka terlalu teori itu mungkin juga cocok banget ya Mas Mbak ya. Nah kalau di mata kuliah itu biasanya kalau komposisinya itu kita ada yang namanya SKS itu SKS-nya 3 SKS. 3 SKS itu 2 SKS teori, 1 SKS praktek seperti itu. Dan tadi Mbak hampir 75% itu kita mata kuliahnya berpraktikum. Kurang lebih seperti itu. Jadi tidak bosan lah ya. Nggak bosan. Tidak hanya di kelas saja. Laptop doang itu nggak bisa Bu ya. Oke. Nah lalu apakah mahasiswa itu dari awal, dari mahasiswa pas lagi mahasiswa baru nih, mereka langsung diterjunkan ke lapangan untuk langsung praktek atau gimana? Oke, jadi memang di awal tadi kan mungkin ada beberapa mahasiswa baru itu yang mungkin tidak semuanya berlatar belakang pertanian ya Mbak ya. Di awal itu memang kalau mata kuliah awal kita mata kuliahnya dasar Mbak. Mata kuliah dasar ya untuk tadi mengenal pertanian, tapi juga tidak melulu kita teori. Jadi di awal itu juga sudah ada mata kuliah yang kita namanya itu dasar agroteknologi. Itu sudah mulai belajar cara nanam. Nanamnya bisa di pot, bisa kita juga punya kebun percobaan seperti itu. Kemudian ada juga namanya mata kuliah dasar ilmu tanah. Itu juga sudah mulai praktek tuh, udah mulai praktek pegang-pegang tanah, mungkin yang nggak pernah pegang tanah tapi pengen ke pertanian mau nggak mau harus tuh. Itu harus salah satunya ya seperti itu. Jadi di awal mungkin ya ada 2-3 mata kuliah tapi yang memang sudah berpraktikum di lapang sudah ada. Jadi untuk pengenalan itu sudah ada walaupun mungkin belum yang dalam gitu materinya, materi dasar seperti itu masih ada. Menarik sekali tentang praktikumnya, of course banyak banget dan pasti butuh lab ya Bu ya hal tersebut. Nah, kita next akan membicarakan lebih lanjut mengenai laboratorium yang digunakan untuk praktikum. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Pojok Kampus. Pemirsa Pojok Kampus masih bersama dengan Norika dan Ibu Utami di sini selaku Kaprodi dari S1 Agroteknologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Tadi sudah sempat di-spill sedikit nih, ternyata banyak sekali praktikum yang akan dilaksanakan oleh para mahasiswa agroteknologi. Nah lalu untuk mendukung praktikum tersebut, apa saja fasilitas yang ditawarkan oleh kampus Bu? Oke, terima kasih Mbak Nur pertanyaannya. Iya memang kalau di prodi kami memang tuntutannya kan harus ada praktikum ya. Itu kita butuh sarana prasarana. Selain di fakultas kami, di prodi kami juga dukungan dari UNIF juga luar biasa ya untuk ini. Kita punya lahan percobaan Mbak kurang lebih 2 hektar untuk mahasiswa praktek. Karena itu bukan hanya untuk praktikum ya, nanti mereka penelitian juga bisa di sana, penelitian dosen dan mahasiswa. Kemudian juga untuk pengabdian masyarakat misalnya untuk pelatihan juga kita menggunakan itu ya. Kemudian di lokasi yang sama di lahan percobaan itu kita juga dibangunkan gedung 2 lantai untuk lab terpadu. Kebetulan kita ada 3 prodi, nah salah satunya prodi agroteknologi, kita juga difasilitasi di sana. Itu di kebun percobaan ya Mbak ya di daerah Karangsari. Nah kita juga di kampus 1 di gedung J itu kita juga ada lab juga yang memang masih di situ yaitu untuk lab
kultur jaringan dan agroteknologi dasar. Dan selain itu Mbak, kita juga beberapa praktikum, kita juga dibantu, walaupun kita sudah punya beberapa ruangan dan alat yang lengkap ya, tapi ada beberapa juga yang kita masih menggunakan juga lab terpadu dari universitas, seperti itu. Jadi dukungannya, kebetulan yang memang mata kuliahnya terkait itu juga kita masih menggunakan lab, tapi semuanya dilakukan di kampus satu, tidak harus kemana-mana. Seperti itu Mbak. Lah, laboratoriumnya itu buat praktik ya Bu ya. Nah, Norika tadi sempat penasaran tentang praktikum, yaitu praktikum ilmu tanah. Sebetulnya di praktikum di mata kuliah ilmu tanah ini mereka ngapain sih Bu? Nyoba-nyobain tanah kah atau bagaimana Bu? Iya, karena ini termasuk mata kuliah dasar ya Mbak ya, mata kuliah dasar. Jadi memang baru pengenalan jenis-jenis tanah. Jadi kalau mungkin detailnya nanti saya jadi kuliah dasar ilmu tanah, walaupun bukan saya yang mengampu ya. Tapi beneran pengenalan tentang tanah Mbak, karena memang kalau kita mau nanam tanaman itu sebenarnya tidak sembarangan ya. Jenis tanahnya ini tanah yang kalau gampangannya tanah yang subur atau tanah yang keras atau tanah yang terlalu basah misalnya, itu juga harus dipelajari. Jadi di awal memang baru pengenalan jenis-jenisnya, mungkin sifat-sifatnya, pengelompokannya, seperti itu Mbak kurang lebih. Tapi itu memang sudah ada prakteknya. Dan prakteknya tadi di lahan percobaan tadi, seperti itu. Lahan percobaannya tadi kan Norika dapat informasi ada 2 hektar. Kurang lebih Mbak, 2 hektar. Kurang lebih 2 hektar itu tuh isinya apa saja sih Bu di situ? Jadi di situ selain tadi gedung 2 lantai untuk lab terpadunya, kita juga ada kebetulan ada greenhouse-nya Mbak. Greenhouse itu memang kan tidak semua tanaman tuh bisa langsung di lapang ya, ada yang butuh di greenhouse. Kita ada greenhouse 3, kita nyebutnya apa ya, 3 unit greenhouse gitu ya, 3 greenhouse. Kemudian di dalamnya juga kita kelompok-kelompokkan itu Mbak, di dalamnya itu nanti kita ada yang mau belajar tentang pertanian organik, misalnya sudah ada kita lokasi tersendiri. Kemudian tadi ada yang untuk penelitian, kemudian untuk praktikum, itu juga ada sendiri. Dan ini memang kita khususkan untuk praktikum, jadi memang sangat terbuka sekali mahasiswa. Kalau bahkan Mbak, bukan hanya itu, mahasiswa juga boleh menggunakan lahan ini untuk mereka belajar menanam. Ada yang belajar menanam untuk kewirausahaan, itu juga ada Mbak. Seperti itu. Sangat menarik ya Bu ya mengenai agroteknologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto ini. Lalu apa sih yang membedakan agrotek UMP dengan universitas atau perguruan tinggi yang lainnya Bu? Jadi sebenarnya prodi agrotek itu kan di beberapa perguruan tinggi ada ya Mbak ya, jadi lumayan banyak juga. Nah di sini memang kita dituntut untuk punya keunikan dan keunggulan ya untuk membedakan. Nah di kami ini sebenarnya salah satunya yaitu ada beberapa sih ya Mbak ya, karena terkait dengan penelitian Bapak Ibu dosen, juga terkait dengan lulusan yang kami hasilkan. Jadi lulusan yang kami hasilkan nanti ini akan kompeten untuk mengembangkan dan mengelola sistem pertanian organik berkelanjutan yang tadi sudah sempat saya singgung, berbasis smart farming, ya, melalui intelligent crop management dengan keunggulan kompetensi bersertifikat. Jadi di kami, lulusan kami nanti akan kami bekali juga Mbak dengan yang namanya ujikom. Ujikom di sini skemanya yaitu yang pertama pertanian organik, kemudian ada benih in vitro, kemudian sertifikasi benih dan benih vegetatif. Jadi ada 4 skema yang akan membekali lulusan kami, yang itu harapan kami nanti bisa mereka bersaing di dunia luar sana dengan agroteknologi yang lain. Seperti itu Mbak, kurang lebih Mbak Nur. Jadi lulus bukan asal lulus tapi sudah punya kompetensi-kompetensi ya Bu ya. Oke. Of course mahasiswanya yang dibimbing dengan kompetensi itu di belakangnya ada pendukungnya selain tadi sarana dan prasarana, dan juga pasti adanya tenaga pendidik atau dosen. Mungkin Ibu bisa diceritakan tentang dosen-dosen yang ada di UMP agroteknologi ini seperti apa? Jadi untuk di prodi agroteknologi ini kita ada 8 dosen tetap ya Mbak ya, yang kebetulan juga sudah senior, ada 2 yang junior, tapi saya termasuk yang senior ini. Jadi kita sejak agroteknologi, tadi awalnya kan kita di tahun 1995 ya, kita namanya hortikultura, kemudian kita berubah nama menjadi agroteknologi. Jadi sejak seumur itulah ya prodi kami. Jadi Bapak Ibu dosennya juga sudah senior dan berpengalaman. Jadi kebetulan di prodi kami dari 8 orang dosen itu, yang 5 orang dosen adalah sudah bergelar doktor. Dan insya Allah yang 4 orang ini sedang proses untuk menuju ke profesor atau guru besar, mohon doanya Mbak. Kemudian yang 2 sedang studi lanjut, yang 1 sedang di IPB untuk studi lanjut S3, yang 1 lagi di Unsud. Yang 1 lagi insya Allah di tahun ini akan berangkat juga untuk studi lanjut dengan kepakaran dan bidang ilmu tadi sesuai dengan mata kuliah yang memang nantinya untuk membekali mahasiswa. Betul Mbak.
Lalu Bu, sejauh mana sih peran dosen dalam mendukung para mahasiswa? Apalagi mereka kan ada yang penelitian, ada yang praktik gitu ya. Itu bagaimana Bu? Oke. Jadi kalau memang di sini kalau sedang kuliah memang peran dosen yang dominan ya Mbak ya. Mereka memang sedang belajar perlu kita dampingi. Untuk praktikum itu biasanya kita yang mendampingi adalah dosen pengampu mata kuliah tersebut. Tapi dosen juga biasanya dibantu oleh asisten praktikum. Ya, jadi ada mahasiswa yang memang kelas-kelas atas seperti itu. Mereka akan membantu dosen kaitannya dengan untuk pelaksanaan praktikum. Tapi kalau untuk kegiatan penelitian apapun itu juga kita biasanya ada dosen pendampingnya. Mau penelitian mandiri, mau penelitian misalnya untuk skripsi tugas akhir, juga biasanya ada dosen pendampingnya. Dan itu biasanya kita tunjuk memang seperti itu. Oke, lalu Ibu tadi Norika sempat dengar ya Bu percakapan bahwa unik juga kalau ternyata di UMP ini lahannya ada yang dibuat lahan kelapa kopior kalau nggak salah. Oke, Ya, itu bisa mungkin diceritakan Bu seperti apa Bu lahannya? boleh, iya. Tapi kalau untuk teknologi kelapa kopiornya sudah ada yang lebih ahli ya, Prof. Sunandar nih. Sebenarnya untuk kelapa kopior ini adalah dari prodi biologi ya, nggak apa-apa ya. Jadi untuk kelapa kopior ini juga sebenarnya salah satu teknologi bagaimana selama ini kan kalau kelapa kopior itu biasanya kita nyebutnya untung-untungan ya. Jadi belum tentu di kelapa yang kita tanam itu bisa dia kopior, bisa tidak. Tapi kemungkinan kopiornya biasanya kecil. Nah yang diteliti di ini bagaimana kita punya bibit yang kita pastikan saat kita tanam itu sudah pasti itu kopior seperti itu. Tentunya kita menggunakan di sini adalah metode kultur jaringan. Kalau tidak salah, nanti saya kalau menjelaskan bukan salah ya metodenya ya. Kalau salah menggunakan bagian embrio dari kelapa kopior yang sudah pasti kopior, nah itu dikembangkan untuk menjadi bibit yang dipastikan tadi kopior seperti itu Mbak. Asik ya kalau belajar agroteknologi kita bisa Asik sekali Mbak. bisa apa ya, bikin suatu tanaman gitu ya, bibit suatu tanaman yang hasilnya kita pinginin gitu kan. Betul, yang tadi pakai rekayasa genetika tadi itu Mbak. Oke. Antara lain. Nah, apakah mahasiswa ini boleh bereksperimen sendiri Bu di laboratoriumnya? Bagaimana Bu? Boleh Mbak. Jadi sebenarnya kalau kita biasanya memang mahasiswa mulai tertarik ke penelitian itu biasanya mereka di semester akhir ya. Mungkin kenapa? Karena mungkin mereka bekalnya udah cukup sih ya, terus mereka udah mulai pengen tahu. Nah itu kita wadahi biasanya di tadi skripsi atau tugas akhir. Tapi tidak menutup kemungkinan ada mahasiswa-mahasiswa juga di kita tuh sudah sekarang juga semakin kritis ya. Karena sekarang mereka menemukan masalah tertentu ingin meneliti, konsultasi dengan prodi atau dengan Bapak Ibu dosen, silahkan nanti kita dampingi untuk bisa memuaskan keinginan tahuan mereka tentang sesuatu hal itu kita dampingi Mbak. Boleh saja itu. Nah, apakah mahasiswa pembelajaran di dalam kelas ini mahasiswa mendapatkan penerapan teknologi pertanian yang presisi dan juga digitalisasi pertanian Bu seperti itu? Tadi sebenarnya sudah sedikit saya singgung di awal ya. Jadi kebetulan kita sebenarnya di kurikulum yang sebelumnya kita juga sudah memasukkan namanya itu smart farming dan urban farming terkait dengan yang pertanian tren sekarang itu ya. Jadi kan pertanian pengembangannya. Nah, untuk di kurikulum kita yang baru, kurikulum 2025 ini kita juga sudah mulai menambahkan beberapa mata kuliah yang memang terkait dengan itu, yaitu precision agriculture, smart agriculture dan urban farming, Mbak. Jadi itu terkait ya tadi yang saya katakan. Ini sebenarnya adalah kalau misalnya orang mengenal sekarang mungkin sebagai pertanian modern ya, pertanian yang mungkin bukan konvensional tadi, mungkin cara nyiramnya, bagaimana kita kontrol kebutuhan pupuk, kebutuhan air, kemudian juga kita bisa rencanakan dari awal melalui teknologi IT seperti itu kurang lebih. Sebenarnya kita memadukan antara teknologi dan IT untuk pertanian yang lebih bagus seperti itu produksinya. Seperti itu sebenarnya intinya nggih. Itu juga masuk di kurikulum kami, Mbak. Menarik sekali ya pembahasan kita pada siang hari ini. Kayaknya perlu banyak sekali yang masih Norika ingin bahas ya. Boleh Mbak, silahkan. Oke, tapi nanti kita bakalan jeda pariwara. Setelah jeda pariwara berikut ini kita akan kembali lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pojok Kampus.
Masih bersama dengan Norika dan Ibu Utami di program Pojok Kampus bersama S1 Agroteknologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah, Ibu tadi sudah diceritakan tentang fasilitas pendukung, dosen-dosen yang juga mendukung. Nah, sekarang Norika mau tanya mengenai proyek ataupun pengembangan yang mahasiswa lakukan yang sekiranya membantu masyarakat secara luas. Oke, terima kasih Mbak Nur. Jadi memang di kita itu ada visi misi ya, yang menurut kami ini yang tidak main-main seperti itu ya. Jadi di visi kita antara lain adalah tujuannya kaitannya dengan yang namanya pertanian berkelanjutan. Tapi kita juga tidak lupa tadi kaitannya dengan tetap mengikuti perkembangan keilmuan yang konsep modern tadi. Sesuai dengan itu, di sini kan masalah di pertanian itu antara lain yang utama adalah hama penyakit. Hama penyakit biasanya itu dikendalikan menggunakan pestisida kimia anorganik ya, atau yang produksi pabrik seperti itu ya, komersial. Nah ini ternyata pada faktanya ini menimbulkan permasalahan sendiri ya, kaitannya dengan kerusakan lingkungan. Nah ini banyak penelitian dari mahasiswa dan dosen ya yang didukung mendampingi mahasiswa itu kita menggunakan produk pestisida yang lebih ramah lingkungan. Nah ini harapannya kita bisa menyelesaikan masalah di budaya pertanian tapi juga kita tetap bijak kaitannya dengan lingkungan. Kita menggunakan yang namanya pestisida hayati dan pestisida nabati. Kemudian terkait nih ya, permasalahan yang lain lagi di pertanian adalah kaitannya dengan kerusakan lingkungan atau degradasi lingkungan. Nah ini juga belum menjadi PR kita juga ya, kita yang di bidang pertanian ini mau tidak mau juga bagaimana kita menyelesaikan, kita bukan hanya di istilahnya di apa ya namanya menara gading seperti itu ya. Kita perlu ke masyarakat permasalahannya apa dan kita kalau bisa berdampak ya sekarang konsepnya. Nah di sini juga untuk mengatasi lingkungan ini kita juga menggunakan yang namanya pupuk hayati dan pupuk organik. Yang tadi notabene dia lebih ramah lingkungan untuk mengatasi masalah tadi kaitannya dengan degradasi lahan pertanian di Indonesia. Seperti itu Mbak kurang lebih kalau kaitannya dengan permasalahan di masyarakat. Oke, nah of course untuk mengatasi permasalahan yang di masyarakat, para mahasiswa juga harus turun ke lapangan dong Bu ya. Betul, Nah pasti ada dong kegiatan-kegiatan yang mahasiswa bisa ikutin nih Bu. Kira-kira apa saja Bu kegiatannya Bu? Sebenarnya banyak sekali ya Mbak ya wadah untuk mahasiswa selain kegiatan akademik ya. Mereka bisa memilih sebenarnya kalau kegiatan ekskul juga banyak ya di UNIP ataupun di Prodi, mereka bisa berorganisasi juga di AMPS. Nah kalau kaitannya masih terkait dengan akademik juga, itu kami juga mewadahi. Jadi kami itu bekerja sama dengan banyak instansi ya, apapun itu ya. Jadi kita kerjasama antara lain kalau kaitannya dengan penelitian yang lebih ke arah penalaran akademik itu kita dengan BRIN Mbak. Kita kerjasama dengan BRIN untuk penelitian mahasiswa. Mereka bisa riset, jadi yang sudah dilakukan selama ini mereka bisa riset bahkan ke BRIN Bogor seperti itu, kita fasilitasi untuk tugas akhir mereka. Atau misalnya juga ada kebetulan kita yang pelaksanaan penelitian kebetulan di Banyumas, tapi itu juga penelitian dari BRIN, kita juga bisa kerjasama seperti itu untuk penelitian. Kalau untuk pengabdian masyarakat ini juga banyak pendanaan juga ya dari Belmawa, kemudian juga pendanaan internal juga, kemudian mungkin pengabdian Bapak Ibu dosen juga, itu kita juga wajib memang melibatkan mahasiswa Mbak. Jadi mahasiswa juga sudah kita ajari dari sejak dini untuk bagaimana melakukan pengabdian ke masyarakat. Jadi mengamalkan atau menularkan sedikit ilmunya itu ke masyarakat untuk bisa lebih bermanfaat. Ini kita juga kemarin terakhir kita ada 6 mahasiswa yang lolos untuk PPK Ormawa, itu bentuknya pengabdian pada masyarakat. Kebetulan di Purbadana seperti itu. Kemudian juga kita ada juga mahasiswa yang mengikuti ini ya, kita sampai keluar Jawa kemarin kaitannya dengan gempa di Sumatera. Di mahasiswa kami agroteknologi juga terlibat untuk melakukan pengabdian masyarakat di sana terkait dengan bidang keilmuannya agroteknologi seperti itu Mbak. Jadi sebenarnya banyak sekali sih yang bisa mewadahi sesuai dengan minat bakat masing-masing mahasiswa. Seperti itu Mbak. Ya. Selain instansi yang disebutkan tadi, BRIN ya Bu ya, ada nggak Bu instansi lain atau dunia industri yang memang bekerja sama dengan Prodi ini Bu? Sebenarnya ada banyak sih ya Mbak ya. Jadi salah satunya itu kita ada yang namanya Java Agritech, itu kebetulan juga bukan hanya perusahaan nasional, itu multinasional. Itu di sana kita juga sudah kerjasama joint research ya. Kemudian kebetulan juga alumni kita itu sudah 2 orang bekerja di sana seperti itu Mbak. Kemudian kita kerjasama juga dengan ini Mbak. Jadi kita sebenarnya sedang mengembangkan yang namanya smart class ya. Jadi kita mau membuat kelas khusus terkait dengan
produksi benih ini juga kita bekerja sama dengan beberapa perusahaan benih nasional ya. Antara lain dengan perusahaan benih nasional di Solo, saya agak lupa namanya ya. Kemudian juga kita akan bekerja sama juga, insya Allah ini yang sedang kita rilis dengan perusahaan benih panah merah, itu juga perusahaan benih besar ya, terkait dengan program kita tersebut Mbak. Jadi memang beberapa perusahaan, kemudian juga dinas-dinas pertanian di manapun itu juga bekerja sama dengan kami. Jadi sebenarnya banyak. Kita juga ada kerjasama dengan ini Mbak. Jadi kalau kita kebetulan di Muhammadiyah ya, jadi kita ada kerjasama yang di semua wilayah ada itu yang namanya dengan jaringan, bukan jaringan ya mohon maaf, Jamaah Tani Muhammadiyah. Jadi untuk bagaimana kita implementasi keilmuan kita, pengabdian masyarakat kita juga mengajak mahasiswa untuk tadi langsung praktek ke masyarakat, kita bergabung atau kerjasama dengan tadi Jamaah Tani Muhammadiyah, baik itu di wilayah Brebes, di Banyumas dan sebagainya, seperti itu Mbak Nur. Jadi ini kerjasamanya sudah cukup luas ya Bu ya, bahkan ke perusahaan-perusahaan multinasional pun juga sudah digaet ya Bu. Tambahan sedikit Mbak, kita juga sebenarnya untuk join riset itu juga kita sudah dengan perguruan tinggi luar negeri juga. Kita dengan IIUM, kita juga sudah join riset dan itu semuanya melibatkan mahasiswa karena memang wajib sekarang ya, biar mahasiswa punya pengalaman. Kemudian juga ini Mbak, untuk pengabdian masyarakat kita juga sudah kerjasama dengan sekolah, saya agak lupa nama sekolahnya di Thailand, kemudian kita di Malaysia juga pernah ya, itu untuk KKN internasional namanya. Seperti itu juga sudah kita lakukan di prodi kami. Jadi mahasiswa agar tidak seperti kata dalam tempurung ya, hanya di sini saja, tapi kita buka wawasannya seluas mungkin. Seperti itu Mbak. Menarik sekali. Nah tadi di awal Ibu sebutkan bahwa agroteknologi ini nggak cuma tentang pertanian saja, tapi bagaimana menjual atau mengkomersilkan produk-produk pertanian seperti itu ya Bu. Nah ini kan ada kaitannya dengan kewirausahaan ya Bu ya. Nah sejauh mana sih kampus itu memfasilitasi para mahasiswa yang ingin berkarir di bidang kewirausahaan Bu? Kalau di prodi kami Mbak, jadi yang pertama itu kalau kaitannya dengan kurikulum, beberapa mata kuliah kami itu memang mendukung itu. Ada mata kuliah misalnya kaitannya dengan bisnis digital, kemudian kewirausahaan, dan kewirausahaan Islami seperti itu ya. Kemudian ada manajemen agribisnis, itu kan terkait sekali ya untuk membekali. Kemudian juga untuk yang mahasiswa tingkat atas kita juga sudah ada mata kuliah proyek Mbak. Jadi contohnya kalau yang kebetulan saya ampu itu namanya proyek pertanian organik. Bagaimana mahasiswa merencanakan, jadi kita beri luasan lahan tertentu, kemudian saya minta mereka berkelompok merencanakan akan menanam apa, sampai mereka bisa berhitung saya menanam tanaman apa nanti harga jualnya berapa sampai mereka belajar jualannya. Itu kalau kaitannya dengan mata kuliah. Tapi kalau yang terkait mungkin di non akademik, kita juga sebenarnya punya wadah, kita punya yang namanya warung organik Mbak Nur. Untuk mahasiswa mau belajar jualan di situ boleh. Mungkin kalau jalan-jalan ke UP nanti bisa lihat di situ ada. Menarik sekali. Ada namanya warung organik. Kemudian juga ada namanya inkubator agribisnis. Itu bagaimana mereka misalnya mereka belajar kayak merintis startup seperti itu. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, kita juga punya luasan lahan itu, misalnya mereka mau menanam, kemudian di luar perkuliahan ya Mbak, mereka bikin kelompok, kemudian mereka nanam tanaman tertentu, silahkan sampai mereka berhasil menjualnya. Jadi merencanakan itu di luar akademik itu silahkan. Jadi kita waktu itu sempat ada mahasiswa yang, Bu kami ingin belajar menanam melon, karena kebetulan ada praktikum itu, mereka pengen, silahkan, kebetulan kita pas liburan kan dipakai untuk praktikum ya, silahkan mereka belajar menanam sampai mereka bisa menjualnya sendiri, silahkan seperti itu. Jadi ada banyak yang kita wadai untuk kaitannya dengan mengembangkan, karena salah satu visi kami juga kewirausahaan seperti itu Mbak Nurbi. Baik, sangat suportif ya Ibu ya. Insya Allah. Ibu nanti kita bakalan ngobrol lagi ya Bu ya tentang lulusan, karena Norika dengar tadi banyak sekali program-program dan juga dukungan-dukungan yang diberikan para mahasiswanya. Nah pastinya lulusan-lulusannya pun yang dihasilkan pasti juga berkarir dengan oke ya Bu ya. Nah nanti kita bahas tentang hal itu nanti, jadi jangan kemana-mana, tetap di Satelit TV.
Pemirsa Pojok Kampus bersama kembali dengan Nurika Rahayu dan juga Ibu Utami di sini di program Pojok Kampus bersama Prodi S1 Agroteknologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Ibu tadi sudah diceritakan banyak sekali program-program yang mendukung mahasiswa. Pastinya lulusan-lulusan dari agrotek UMP ini lulusan-lulusan yang berkualitas ya Bu ya. Nah, lalu mereka-mereka ini berkarirnya di bidang apa saja sih Bu saat ini? Ya, kalau sasaran kami ya Mbak untuk profil lulusan itu memang sebenarnya cukup luas ya. Selain tadi ada wirausaha, mungkin ada juga yang bisa di akademisi menjadi dosen seperti itu. Kemudian tentunya tadi dia di perusahaan-perusahaan terkait pertanian seperti itu nggih. Jadi di pemerintahan juga bisa karena memang faktanya memang menyebar luar biasa nggih di profil-profil tersebut. Atau perlu contohnya Mbak? Boleh Oke. diceritakan pemirsa Tadi juga salah pasti. satu contohnya ya, kami ada 2 alumni yang bekerja di PT Java Agritech itu kebetulan perusahaan multinasional Indonesia dan Jepang ya. Mereka itu kalau nggak salah budidayanya, kok lupa ya nama tanamannya Mbak, mungkin tahu ya nama tanaman Waduh, yang apa biasa itu, untuk Bu? makanan Jepang itu loh Mbak, apa ya? Beras yang kecil-kecil Bukan itu, beras Bu? sayang, sayuran. Oh, sayuran. Iya, Apa sih? biasanya anak muda itu tahu ya, saya kok lupa namanya. Dan itu Oke. memang spesifik sekali dan itu ditanam hanya memang di perusahaan ini di Indonesia seperti itu. Saya kok lupa namanya, mohon maaf. Oke. Jadi ada dan kebetulan mahasiswa kami di sana tuh sebagai R&D ya, Oh, Research Research and and Development. Development. Seperti itu. Jadi kami masih menjalin hubungan. Kemudian tadi terkait di pemerintahan kita juga ada satu mahasiswa alumni maksud kami ya. Memang yang berprestasi seperti itu namanya Mbak Raudoh Kalimatul Zuhro. Beliau kebetulan menjadi di pemerintahan bekerja di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Bengkulu seperti itu nggih. Beliau dari S2 IPB lulusan nggih, sempat dari melanjutkan ke sana. Kemudian ada lagi namanya Mas Takian Abdullah itu di Nestle Indonesia. Oke. Kemudian ada Mas Hafid Firmansyah ini di Berau Kol itu bekerja di sawit, perkebunan sawit. Sebenarnya ada beberapa lagi ya, ada juga banyak alumni kami yang menjadi dosen juga mengikuti jejak dosennya. Jadi habis setelah S1 gitu langsung lanjut S2 dengan menjadi dosen, ada yang di Politeknik Jember, di Politeknik Lampung seperti itu. Jadi alhamdulillah kami bisa mengantarkan walaupun ya macam-macam ya alumni ya, tapi kami bisa mengantarkan mereka sesuai tadi passionnya seperti itu Mbak Nur. Keren sekali ternyata ya profil lulusannya sudah melanglang buana ya Bu. Nah, apakah para mahasiswa atau para alumni ini memang hanya berkarir di sektor pertanian atau sejauh mana sih Bu mereka tuh bisa berkarir di luar dari sektor pertanian ini? Ya, sebenarnya kalau di kami itu kalau misalnya ada tracer study ya Mbak Nur ya, tuntutannya itu sebenarnya memang sampai diukur seberapa erat kaitannya bidang pekerjaannya dengan program studinya gitu. Tapi memang tidak menutup kemungkinan ada banyak mahasiswa kami juga yang agak di luar seperti itu ya. Tadi ada yang di pemerintahan Mbak, di pemerintahan beliau sebagai apa ya, sebagai sekdes seperti itu. Atau di bank juga banyak ya, sekarang kalau trennya di pertanian juga ada banyak yang seperti itu ya. Kemudian apalagi ya, kalau yang di luar sektor pertanian sih banyak banget macamnya ya Mbak ya, luas sekali. Tapi alhamdulillah juga kalau dari agroteknologi itu kebetulan mereka setelah lulus itu lumayan cepat Mbak waktu tunggu. Jadi kita nyebutnya waktu tunggu ya. Jadi dari lulus sampai dia bisa bekerja itu kan yang bagus itu kurang dari 6 bulan. Dan alhamdulillah di kami itu di atas 70% itu seperti itu. Jadi langsung terserap nggih. Kalau pas tadi mungkin tadi macam-macam nggih ininya. Seperti itu Mbak Nur nggih. Alright. Oke, Ibu di tengah perkembangan zaman yang cukup pesat ini, seberapa relevan sih Bu para lulusan agroteknologi dan juga keilmuan yang mereka dapatkan ya untuk melanjutkan karir Bu? Oke. Iya Mbak, kalau sebenarnya kita melihat sebenarnya dari pemerintahan yang kapanpun ya, tapi kalau di pemerintahan yang sekarang pun dan sebenarnya sampai kapanpun, yang namanya pangan itu kan selalu dibutuhkan ya, selalu dibutuhkan oleh manusia sampai kapanpun tidak bisa dipungkiri. Bahkan Mbak, saya nggak tahu Mbak Nur ini nggak waktu itu ada yang namanya COVID Mbak Nur, umur berapa itu waktu COVID? Mungkin masih SMA lah. Oke ya, saat COVID itu kan ada beberapa orang itu yang mereka
Ada yang banting setir usahanya menjadi usaha agribisnis. Iya. Dan beberapa perusahaan yang mereka terkait bidang pertanian, itu mereka adalah perusahaan yang paling mampu bertahan. Ini hasil survei ya, bukan kata saya ya. Paling mampu bertahan adalah perusahaan yang terkait dengan bidang pertanian. Karena kalau sederhananya tadi ya, sampai kapanpun orang akan butuh makan. Ya seperti itu tidak bisa dipungkiri. Jadi kedepannya ya menurut saya ini kapanpun ini masih prospektif untuk menjadi pilihan ya, tidak maksa ya, pilihan untuk Mas Mbak berkarir di dunia pertanian. Seperti itu. Ini adalah satu consideration yang menarik ya Bu ya, Ya. karena memang terkait dengan pangan kita tidak pernah putus atas kebutuhan pangan ini. Jadi untuk para calon mahasiswa atau para orang tua yang lagi nonton, ini adalah satu hal yang bisa membuka kesempatan, membuka pikiran juga untuk kemana sih selanjutnya anak-anak saya akan disekolahkan gitu ya. Mungkin bisa jadi satu consideration atau satu pertimbangan untuk melanjutkan ke agroteknologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto seperti itu. Nah, pemirsa Pojok Kampus, kita akan kembali lagi dengan bahasan yang cukup menarik juga. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Satelit TV. Pemirsa Satelit TV, kembali lagi dengan saya Norika dan Ibu Utami di program Pojok Kampus bersama program studi S1 Agroteknologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah tadi menarik sekali ya Bu pembahasan kita pada hari ini. Nah mungkin dari pemirsa ada yang calon mahasiswa, ada juga yang masih bingung mau kemana, ada juga yang mungkin calon orang tua mahasiswa seperti itu. Nah Ibu bisa tolong tekankan lagi, kenapa sih harus memilih agroteknologi UMP? Oke, tadi sudah saya sampaikan Mbak ya, yang membedakan atau keunggulan kami dibandingkan prodi agroteknologi S1 di perguruan tinggi yang lain ya, masing-masing memiliki keunikan dan keunggulan. Nah di kami ada lagi yang mungkin bisa menjadi pertimbangan, karena di kami itu tadi selain dibekali jiwa agropreneur ya, kemudian ada literasi digital pertanian, tadi terkait smart farming dan sebagainya. Nah, satu lagi yang juga mungkin tidak lepas dari kami sebagai bagian dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, mahasiswa juga dibekali karakter profesional yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Ya, itu juga mungkin mau tidak mau juga akan menjadi ini ya Mbak ya, menjadi dasar setiap apapun yang kita lakukan kan kesana nanti dasarnya. Itu mungkin Mbak. Oke, baik. Lalu Ibu, karakter apa sih yang cocok untuk jadi mahasiswa agrotek ini? Oke, sebenarnya karakter apapun dari mahasiswa, calon mahasiswa ya, itu sebenarnya semuanya bisa. Karena tugas kami memang Bapak Ibu dosen di sini dengan beragamnya karakter, dengan beragamnya mungkin latar belakang ya, itu memang tugas kami untuk bisa mengelola, mendampingi, membimbing sampai nanti menjadi lulusan yang kompeten seperti itu Mbak. Tapi mungkin kalau di agrotek ini mungkin ada beberapa yang sedikit perlu digarisbawahi. Kalau bisa tuh yang pertama memiliki karakter itu punya rasa ingin tahu yang besar. Itu penting itu Mbak. Penting banget. Kalau nggak penasaran itu nanti bisa ya, susah. Jadi yang pertama rasa ingin tahunya besar karena itu akan mendukung nanti belajarnya semangat. Seperti itu Mbak Nur. Satu lagi kemudian ulet ya. Mungkin Mas Mbak sudah paham kalau di pertanian ini sepertinya memang tidak ada ya prodi yang paling enak, paling nyaman, semua punya tantangan. Namun tidak mau kita butuh tangguh dan ulet seperti itu ya. Kemudian satu lagi nih yang juga penting sesuai dengan visi kita. Kalau bisa Mas Mbak ini mulai belajar peduli pada lingkungan. Ya, sesuai visi kami tadi itu memang kita pertanian bukan sekedar pertanian tapi pertanian yang berkelanjutan, yang ramah lingkungan. Peduli pada kelestarian lingkungan, satu lagi peduli pada sesama. Kenapa? Karena memang tugas kita di agrotek ini ya tadi kaitannya dengan ketahanan pangan. Kan itu memang buat siapa lagi sih, bukan buat kita sendiri saja ya, tapi bukan buat semua manusia di muka bumi. Seperti itu Mbak Nur kurang lebih. Oke, nah lalu siapa saja Bu yang bisa mendaftar untuk jadi mahasiswa agrotek ini? Ya, ini juga siapa saja Mbak, yang penting sudah lulus SMA. Karena pengalaman di kami itu sebenarnya bukan hanya dari IPA atau biologi ya.
kita juga ada yang dari SMK dan SMK-nya juga bukan SMK pertanian, Mbak. Ada yang dari jaringan, ada yang dari teknik mesin, ada yang dari IPS luar biasa. Pokoknya kalau di maba itu saya minta untuk mereka angkat tangan siapa yang dari macam-macam, memang beragam. Siapapun bisa. Karena tadi saya sampaikan di awal itu tidak langsung masuk ilmu pertaniannya ya. Kita berikan dasar-dasar. Jadi mereka yang keilmuannya mungkin tadi agak kurang pas tadi, mereka punya waktu untuk adaptasi, untuk refresh seperti itu kaitannya dengan pertanian. Jadi siapapun bisa Mbak, yang penting tadi sudah lulus kelas 3 SMA ya. Oke, seperti itu Mbak. Nah, sudah lulus SMA dan juga punya rasa ingin tahu yang tinggi ya Bu ya. Iya, itu dia. Punya rasa penasaran. Silakan kalau yang penasaran boleh masuk ke agroteknologi. Oke, pemirsa pastinya juga penasaran ya, bagaimana sih cara mendaftar untuk menjadi bagian dari S1 Agroteknologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Bagaimana Bu caranya Bu? Oke, caranya gampang sekali ya. Di era sekarang ini kalau kita pengen daftar apapun bisa online melalui webnya PMB. Atau kalau yang memang penasaran ingin melihat langsung gedungnya, ingin melihat atau bertanya-tanya langsung, bisa datang langsung ya ke PMB di Kampus 1 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Oke, seperti itu Mbak. Oke Bu, yang terakhir mungkin closing statement dari Ibu, silakan Bu. Ada kata-kata untuk para pemirsa di rumah? Oke, baiklah. Ini untuk yang saya hormati orang tua ya, orang tua siapapun, kemudian Mas Mbak yang mungkin belum punya sama sekali atau punya sedikit atau sudah bertekad bulat ingin mendaftar ke agroteknologi S1 UMP, siapapun itu, mungkin kita bisa buka wawasan kita dengan mendaftar di agroteknologi S1 UMP. Karena di sini tadi seperti disampaikan kita bahas dari awal tadi, kita bukan hanya belajar melulu tentang pertanian titik. Kita di sini belajar banyak hal ya, belajar ilmu yang bermacam-macam walaupun semuanya terkait dengan pertanian. Dan jangan lupa pangan adalah suatu keniscayaan yang memang dibutuhkan oleh siapapun itu di muka bumi ini. Dan insya Allah pertanian juga akan dibutuhkan kapanpun juga. Mungkin itu dari kami Mbak Nur. Oke, Ibu Tami, terima kasih banyak atas pembahasan kita pada hari ini. Pastinya juga membuka wawasan juga bagi para pemirsa yang ada di rumah ya Bu ya. Dan untuk pemirsa yang di rumah jangan lupa untuk cek websitenya UMP untuk mendaftar lebih lanjut. Kalau yang mau kepo bisa langsung aja ke kampus ya Bu ya. Betul. Nah segitu aja episode Pojok Kampus pada hari ini. Untuk episode selanjutnya jangan kemana-mana, tetap di Pojok Kampus Satelit TV. Saya Norika Fajri Rahayu, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.